Periksa apakah persamaan diferensial 2y dikurangi e pangkat x dikalikan dx ditambah x dy sama dengan 0 itu eksak atau tidak. Jika tidak eksak, maka carilah faktor integral yang membuat persamaan diferensial tersebut menjadi persamaan diferensial baru yang eksak. Kemudian tentukan penyelesaian dari PD eksak tersebut yang PD baru. Nah, di sini berarti kita harus melalui beberapa tahapan. Kita mengecek persamaan diferensial yang ini eksak atau tidak. Maka kita tulis kembali 2y dikurangi e pangkat x dikalikan dx ditambah x dy sama dengan 0. Kita misalkan yang perkalian dengan dx itu adalah P, berarti di sini 2y dikurangi e pangkat x, dan perkalian dengan dy itu adalah Q, di sini adalah x. Kemudian kita turunkan P terhadap y, maka hasil turunannya adalah 2y diturunkan terhadap y itu 2, e pangkat x itu diturunkan terhadap y nilainya 0. Kemudian kita turunkan Q terhadap x, berarti turunan dari x terhadap variabel x adalah 1. Terlihat di sini bahwa di sini turunannya 2, di sini turunannya 1, maka hasilnya itu berbeda. Artinya memang PD ini tak eksak. Selanjutnya, kita mencari faktor integral dari persamaan diferensial tak eksak ini. Kita melihat bahwa dari P dengan Q, itu yang paling sederhana itu adalah Q. Kenapa? Karena kita ingin menentukan ini R atau S. Kalau R itu adalah 1 per Q dikalikan turunan P terhadap Y dikurangi turunan Q terhadap X. Sedangkan S itu 1 per P dikalikan turunan Q terhadap X dikurangi turunan P terhadap Y. Nah, ini untuk R itu untuk faktor integral variabel X, dan S ini untuk faktor integral variabel Y. Karena tidak ditentukan kita mencari faktor integral yang mana, cuman cari yang paling mudah. Nah, kalau P-nya ini adalah 2y dikurangi e pangkat x, tentunya ini lebih kompleks ya dibandingkan dengan Q, yaitu hanya x saja. Maka sepertinya lebih mudah menggunakan yang 1 per Q dikalikan ini, atau variabelnya adalah faktor integralnya terhadap variabel x gitu. Maka kita menggunakan faktor integral yang x saja. Nah, berarti di sini kita mencari R, 1 per Q itu 1 per X, kemudian dikalikan turunan P itu adalah 2, dan turunan Q itu adalah 1. Maka hasilnya adalah 1 per X. Jadi R-nya 1 per X. Selanjutnya kita mencari faktor integralnya terhadap variabel X, di mana F itu sama dengan E pangkat integral R dx, atau E pangkat integral 1 per X dx sama dengan E pangkat ln X atau sama dengan X. Jadi faktor integralnya adalah X. Nah, kita sudah mendapatkan faktor integral ya, sudah dapat. Maka kita mencari PD baru. PD baru itu yang PD lama dikalikan dengan faktor integral. Berarti kita mencari PD baru. PD baru diperoleh dari faktor integral dikalikan dengan PD lama. PD lamanya tadi 2y dikurangi e pangkat x, 2y dikurangi e pangkat x dx ditambah x dy sama dengan 0.
Berarti ini kali ini hasilnya 2xy dikurangi x e pangkat x dikalikan dx ditambah ini, berarti x kuadrat dy sama dengan 0. Nah, ini PD baru, maka di sini kita bisa mengidentifikasi perkalian dengan dx itu adalah m dan perkalian dengan dy itu adalah n. M sama dengan 2xy dikurangi x e pangkat x, n sama dengan x kuadrat. Kemudian kita tentukan turunan m terhadap y, berarti di sini turunan dari 2xy dikurangi x e pangkat x terhadap y, maka yang bisa diturunkan hanya yang perkalian dengan y saja. Hasilnya adalah 2x, sedangkan yang ini tidak ada unsur perkalian dengan y, berarti turunannya 0. Kemudian turunan n terhadap x, yaitu turunan dari x kuadrat, hasilnya adalah 2x. Nah, terlihat di sini bahwa turunan m terhadap y, karena turunan m terhadap y sama dengan turunan n terhadap x, maka PD baru adalah eksak. Nah, udah sampai tahap yang PD barunya eksak. Nah, berarti kita sudah selesai mengenai PD baru yang eksak. Dilanjutkan dengan penyelesaian PD baru. Berarti yang berikutnya adalah penyelesaian PD baru. Ya. Penyelesaian PD baru. Nah, ada dua cara ya, kita menggunakan integral m dx ditambah ky dan turunan dari u terhadap y itu harus sama dengan n, atau cara kedua integral n dy ditambah lx dan turunannya, turunan u terhadap x itu harus sama dengan m. Nah, kita cek kembali yang mudah untuk diintegralkan yang mana, m apa n. Nah, ternyata di sini m-nya lebih kompleks dibandingkan dengan n. Nah, maka kita coba solusinya menggunakan integral yang n saja. Yang cara kedua, yang ini yang kita gunakan. Nah, berarti u x, y sama dengan integral dari x kuadrat dy ditambah lx. Nah, karena x kuadrat diintegralkan terhadap y, berarti hasilnya adalah x kuadrat y ditambah lx. Nah, kemudian kita turunkan u ini, x kuadrat y ditambah lx terhadap variabel x, itu harus sama dengan m. M-nya adalah, M-nya tadi 2xy dikurangi x e pangkat x. 2xy ya, 2xy dikurangi x e pangkat x. Turunan dari x kuadrat y itu terhadap x adalah 2xy ditambah turunan dari lx itu adalah l aksen x sama dengan 2xy dikurangi x e pangkat x. Maka di sebelah kiri ada 2xy, di sebelah kanan ada 2xy, sehingga disederhanakan l aksennya menjadi negatif x e pangkat x. Kemudian untuk mencari lx kita harus mengintegralkan x e pangkat x ini. Nah, kita lihat di sini ternyata ini adalah harus menggunakan integral parsial.
karena terdiri dari dua fungsi, fungsi aljabar dan fungsi eksponensial, di mana satu dengan yang lainnya tidak ada kaitan saling turunan. Kalau substitusi ada hubungan diferensial, tapi ini tidak ada. Selanjutnya kita cari integral parsial dari x e pangkat x dx. Integral x e pangkat x dx, di mana ini fungsi aljabarnya kita anggap sebagai u ya. U sama dengan x, sehingga kita peroleh du sama dengan dx. Kemudian yang ini e pangkat x dx itu sebagai dv. dv sama dengan e pangkat x dx, sehingga v itu adalah integral dari e pangkat x dx atau sama dengan e pangkat x. Maka kita tahu bahwa ketika ada integral u dv, maka hasilnya adalah uv dikurangi integral v du. Maka dari integral parsial yang x e pangkat x dx ini, uv, u-nya adalah x, v-nya adalah e pangkat x dikurangi integral v, v-nya itu e pangkat x, du itu sama dengan dx. Berarti sama dengan x e pangkat x dikurangi integral e pangkat x itu adalah e pangkat x. Maka hasil integral parsial yang ini kita bisa substitusi ke Lx. Maka di sini Lx sama dengan negatif dari x e pangkat x dikurangi e pangkat x ditambah c, atau Lx sama dengan negatif x e pangkat x ditambah e pangkat x ditambah c. Sehingga ketika Lx-nya sudah diperoleh, maka kita bisa tuliskan penyelesaian dari PD baru tersebut secara lengkap. Penyelesaian PD baru adalah U sama dengan U yang tadi ini ya, U-nya x kuadrat y, x kuadrat y ditambah Lx, di mana Lx-nya adalah yang ini. Lx-nya adalah negatif x, negatif berarti di sini negatif x e pangkat x ditambah e pangkat x ditambah c. Maka ini adalah hasil solusi dari PD baru yang eksak tersebut. Sehingga kita sudah melalui tahapan-tahapan yang diminta, yaitu menentukan dia eksak atau tidak, kemudian menentukan faktor integral, kemudian langkah keduanya mengalihkan faktor integral dengan PD lama sehingga menjadi PD baru yang eksak, dan yang ketiga yaitu menyelesaikan PD baru yang eksak tersebut dengan solusi seperti ini.